Halo sahabat sosiologi, kembali lagi bersama saya. Dalam edisi kali ini saya akan membahas hasil review buku yang ke-15 dalam program mata kuliah di jurusan sosiologi, yaitu mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Thomas Mauritius Jo. Nomor induk mahasiswa saya 162303035. Buku yang ke-15 ini berjudul Pemahaman Konflik Etnis di Panggung Dunia. Secara umum, bagaimanapun teori tentang polarisasi etnis dan konflik dapat dibagi menjadi beberapa kronologis episode atau gelombang tertentu. Di Eropa pasca abad pertengahan, misalnya ide-ide baru tentang bangsa, nasionalisme, dan penuntut nasib nasional. Produk pencerahan datang bersamaan dengan kuat untuk menghancurkan tatanan abad pertengahan dan menghantarkan ke era baru. Negara dan bangsa modern pada awal ke-20 ini, ide-ide mulai muncul menyebar di seluruh dunia karena dampak ganda dari revolusi industri kolonialisasi Eropa. Peristiwa menyebabkan dimulainya gelombang yang pertama berteori tentang nasionalisme dan konflik etnis yang oleh ahli terkait erat dengan proses modernisasi. Gelombang yang pertama yaitu modernisasi, nasionalisme, dan konflik etnis. Sosiolog Emil Durkheim adalah awal yang mengeksplorasi hubungan antara modernisasi dan nasionalisme. Emil Durkheim berpendapat bahwa pembagian kerja yang dibawa oleh modernisasi masyarakat berubah dari negara yang terintegrasi secara mekanis menjadi terintegrasi secara organik. Dalam masyarakat yang terintegrasi secara mekanis, identitas etnis primordial anggota masyarakat ini membantu menciptakan dan memelihara struktur sosial kohesi dan pemersatu. Tetapi seiring dengan modernisasi masyarakat dan pembagian kerja terjadi, setiap warga negara menjadi bergantung pada setiap warga negara lainnya. Dan setiap orang yang menjadi bagian kecil dalam teka-teki besar yang hanya dapat diselesaikan jika masing-masing menjalankan peran khususnya. Durkheim berpendapat bahwa untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan, modernisasi masyarakat yang membutuhkan kekuatan kohesif, normatif kolektif yang dibutuhkan kembali dari jenis masyarakat mekanis, harus mengatur kembali bahwa mereka sebagai modifikasi dari komunitas yang lama atau disintegrasi. Oleh karena reorganisasi masyarakat tradisional menjadi bangsa yang kohesi adalah keduanya. Ironisnya, bagaimanapun dalam pandangan Durkheim, ketika nasionalisme mulai berkembang dalam masyarakat multi etnis yang modern, ia mengurangi pengertiannya identitas etnis sehingga membuatnya seperti identitas hilang sama sekali, berjalan seiringnya dengan hilangnya waktu. Schleimer menyoroti efek yang mengganggu modernisasi dalam tradisi masyarakat dan peran nasionalisme dalam menjaga ketertiban dengan memicu beberapa perubahan yang cepat dalam masyarakat. Modernisasi pasti menghasilkan sebuah konflik dalam kekerasan. Modernisasi dalam kekacauan seperti kondisi orang-orang yang terpengaruh oleh perusakan tradisional dan yang mungkin tertarik dengan gerakan kolektif seperti nasionalisme. Dalam hal ini, nasionalisme adalah produk sampingan dari industrialisasi, dan ia menyediakan orang-orang yang hidup telah tergantung dengan cara yang relatif mudah untuk menerima perubahan yang menyakitkan. Negara dan bangsa modern dalam hukum, lembaga, simbol, dan budaya politiknya adalah masyarakat yang baru dalam hidup berbangsa dan nasionalisme. Gendler lebih lanjut menekankan bahwa persyaratan tujuan utama untuk industrialisasi yang cepat adalah pengembangan negara bangsa modern dengan orientasi berkedaulatan dan yang terpusat dan yang paling kuat. Negara-negara di Eropa pada saat abad pertengahan kekurangan pemerintah yang kuat. Mereka tidak cocok untuk tugas-tugas yang dituntut oleh industrialisasi. Hanya dengan hancurnya negara-negara feodal dan perkembangan yang secara bertahap,
bangsa-bangsa modern dengan otoritas kedaulatan yang terpusat. Di Eropa membuat kemajuan industri yang sangat pesat, namun kehancuran negara feodal dan munculnya otoritas yang berkedaulatan yang terisolisasi dan yang penting untuk berkembang negara nasionalisme. Oleh karena itu memberikan struktur negara yang kuat dari mana bangsa yang homogen bisa dibentuk. Bentuk nasionalisme yang paling dominan ditentukan atau ditemukan di negara-negara dengan tipe sipil yang berpusat pada negara-negara dengan memandangkan kegagalan pembangunan bangsa secara politik perusahaan. Tetapi jenis etnis yang lebih khusus dan parokial yang menurut teori Gellner atau tentu saja tidak memperhitungkan teori-teori yang menawarkan sedikit pun penjelasan untuk kepentingan nasionalisme etnis dalam masyarakat. Dalam masyarakat pasca industri di barat, negara-negara kontemporer nasionalisme mulai muncul dengan industri-industri lama yang seperti di beberapa negara, salah satunya di Inggris, Belgia, dan Spanyol. Dan ada beberapa negara-negara lain yang disebutkan oleh Gellner sebagai negara dan bangsa. Ada beberapa kritikus lainnya berpendapat bahwa teori dari Gellner ini adalah teori yang gagal. Menjelaskan pertanyaan mengapa nasionalisme memiliki daya tarik emosional yang begitu kuat dari orang-orang, mengapa orang-orang bersedia mati untuk apa yang disebut analisis. Analisis merupakan keharusan dari sistem ekonomi dan sosial yang rasional dari negara-negara industrialisasi. Pelaku nasionalis dalam bentuk kontemporer sulit dijelaskan dalam teorinya Gellner. Ini justru akan membahas alasan mengapa negara industri mengadopsi nasional bentuk untuk mencapai kesejahteraan dan nasionalisme yang terkait dengan itu. Karena teori modernisasi nasionalisme tidak mampu menjelaskan kebangkitan nasional etnis di banyak negara-negara yang berkembang dan maju di sebuah kerangka konseptual setelah periode Perang Dunia yang Kedua. Mereka secara bertahap mulai didiskreditkan dengan di tempat mereka mulai muncul berbagai teori yang menghubungkan proses modernisasi dengan kemunculan dan penyebaran cepat sentimen etnis nasional dan agama. Teori-teori ini menjelaskan fragmentasi politik, ketidakstabilan, dan perkembangan antidemokrasi dengan menunjukkan pada efek samping modernisasi dari sebuah negara. Misalnya di file analisis tentang pertumbuhan ekstrim antara agama, etnis, dan politik menyinggung penghancuran elit tradisional, yaitu budaya elit dan rasa nyaman dari masyarakat yang disebabkan oleh tergantungnya adat atau gaya hidup yang mengiringi modernisasi. Demokratisasi dan urbanisasi nasionalisme etnis adalah salah satu cara kelas menengah dan ke bawah yang hidup di perkotaan mulai menganggap disoroti budaya dengan gangguan fisik secara tradisional. Komunikasi sosial menggambarkan beberapa konsep yang akan mengembangkan mobilisasi dan asimilasi untuk menyatakan bahwa modernisasi dengan menghasilkan sosial politik yang lebih besar dan meningkatkan asimilasi mereka yang dimobilisasi adalah yang paling utama. Penyebab perkembangan nasionalisme negara bagi negara Jerman atau Deutsch, mobilisasi tidak berarti masuknya sejumlah besar orang ke dalam arena persaingan sosial, ekonomi, politik, tetapi juga merupakan proses yang memungkinkan orang melalui komunikasi yang intensif. Yang paling utama melalui media massa dan menciptakan publik dan bangsa serta keinginan untuk menjadi bagian dari sistem kelompok dan menciptakan bangsa yang bertangkai dan ketidaknyamanan ekonomi dan psikologis yang disebabkan dengan gangguan dari modernisasi. Namun, Deutsch mengisyaratkan bahwa gangguan integrasi ini adalah proses dengan menyatakan bahwa para kolonialisme atau kedaerahan termasuk
bentuk etnis dengan ketidakstabilan dan kekacauannya yang bersamaan dengan mengakibatkan situasi di mana mobilisasi melampaui asimilasi. Oke, jadi baik, demikian hasil review dari buku yang ke-15 ini. Saya ucapkan limpah terima kasih.